Oke, terima kasih Kak Zulfa selaku moderator. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Maaf, saya mungkin mengganggu malam minggunya yang lagi mungkin bersantai dengan rekan-rekan dan mungkin pasangannya. Saya ganggu malam ini, mohon maaf ya. Oke, malam hari ini sebagaimana agenda seperti biasanya dari Intip Diri, kita akan membahas sebuah buku yang mana pada kali ini buku yang akan kita bahas adalah The Geography of Bliss atau Geografi tentang Kebahagiaan. Oke, teman-teman. Sebelum saya mulai nih, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Nggak usah dijawab, cukup dipikirkan saja. Menurut kalian, apa definisi dari bahagia? Apakah kekayaan? Apakah uang? Apakah teman? Dan lainnya, dan lainnya. Terus, kenapa ada orang yang bahagia dan kenapa ada orang yang tidak bahagia? Terus, apa yang membuat orang berbahagia? Pertanyaannya lagi, bisakah suatu tempat mempengaruhi sebuah kebahagiaan? Dan terakhir, apakah kita atau kamu atau kalian semua bahagia? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu ditanyakan oleh Eric Weiner, salah seorang jurnalis asal Amerika, yang mana dia memiliki problem dalam dirinya dan memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang kebahagiaan itu sendiri. Eric Weiner mengaku bahwa dia adalah orang yang tidak bahagia, dan dia telah membaca begitu banyak buku tentang self-improvement yang bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan, tapi dia tetap saja merasa tidak bahagia. Karena baginya, kebahagiaan itu bukan berasal dari dalam diri saja, tapi berasal dari tempat-tempat di sekitar kita yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Maka muncullah buku ini, The Geography of Bliss. Pertanyaannya, kemana saja kah Eric Weiner? Negara pertama yang ia tuju adalah Belanda. Belanda, kebahagiaan adalah angka. Kalau misalkan nanti teman-teman suara saya nggak jelas atau apa, bisa diinterupsi ya. Soalnya siapa tahu device-nya tidak mendukung dan lain sebagainya, kalian bisa interupsi. Oke, kita kembali ke materi. Belanda, kebahagiaan adalah angka. Kenapa dikatakan angka? Dan kenapa Belanda menjadi negara pertama yang dituju oleh Eric? Tujuannya ke Belanda ingin bertemu dengan si bapak ini. Dari mukanya saja kita sudah lihat dia bahagia gitu. Senyumannya. Bapak ini bernama Ruth Van Hoven, seorang peneliti kebahagiaan di dunia. Tiap tahunnya si Ruth Van Hoven ini menerbitkan jurnal tentang negara-negara paling bahagia di dunia. Dan di Belanda tiap tahunnya selalu diadakan konferensi tentang kebahagiaan. Nah, pergilah si Eric bertemu dengan bapak ini dan bertanya, negara-negara mana paling bahagia? Dan kenapa ada negara yang bahagia dan ada negara yang tidak? Faktanya, kebahagiaan itu kontradiktif. Orang yang kaya pasti lebih bahagia daripada orang yang miskin, tapi orang miskin lebih sejahtera daripada orang kaya. Kemudian orang yang menikah sudah pasti lebih bahagia daripada orang yang single. Lalu, wanita dan pria sama bahagianya. Namun wanita terlalu banyak pikiran hingga membuat mereka kadang cenderung tidak bahagia. Atau istilah lebih jelasnya bad mood. Tapi ada kontradiktif di situ. Jika kita melihat sebuah negara, maka negara-negara paling bahagia di dunia justru adalah negara-negara dengan angka kematian akibat bunuh diri tertinggi di dunia. Orang-orang yang menganut ajaran spiritual dengan religius adalah orang-orang yang bahagia. Tapi negara-negara paling bahagia justru adalah negara-negara yang sekuler. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian memberikan Eric berbagai macam pertanyaan lagi. Soalnya pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya tidak dijawab dengan data-data yang diberikan oleh Ruth Van Hoven. Untuk itu, Eric tetap melanjutkan perjalanannya. Karena Eric sudah berada di Belanda, dia pun meneliti kebahagiaan Belanda. Rupanya, kebahagiaan dari Belanda itu cukup simpel. Pertama, sistem pemerintahannya yang bagus, karena negara tersebut sangat demokratis,
dan pemerintahannya sangat peduli terhadap rakyatnya, dan nongkrong. Orang Belanda sangat menyukai nongkrong di kafe-kafe dan menghabiskan waktu mereka begitu lama di kafe-kafe yang ada di Belanda. Hal ini rupanya memang memicu kebahagiaan ketika kita bersantai dan tidak memikirkan segala hal, tidak membantu kita menjadi seseorang yang bahagia. Oke. Negara berikutnya yang dikunjungi Erik adalah adalah Swiss. Kebahagiaan adalah kebosanan. Itu kata Erik. Kenapa dia mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebosanan? Pertama kita lihat dulu Swiss. Swiss adalah salah satu negara yang terletak di Eropa dan tercatat berkali-kali menjadi negara paling bahagia di dunia. Kenapa demikian? Apakah coklat Swiss atau pisau tentaranya yang sampai sekarang, sampai di Indonesia banyak orang yang pakai. Pisau tentara Swiss itu yang bisa jadi pisau, bisa jadi gunting, bisa jadi potong kuku, dan lainnya, dan lainnya. Rupanya ketika Erik berada di Swiss, yang dia temukan adalah kebosanan. Masyarakat atau orang-orang Swiss adalah orang-orang yang sangat boring atau bosan. Mereka tidak menyukai humor, mereka terlalu serius, dan keadaan di sana itu betul-betul mengikat dan menenteramkan rakyatnya, seperti itu. Jadi rakyat itu sangat-sangat disiplin waktu, kebersihan, dan lainnya. Bagaimana bila kita hidup dengan keterikatan yang begitu kuat, tapi kita bisa tetap bahagia? Dan kenapa rakyat Swiss bisa bahagia? Jawabannya adalah, seperti Belanda tadi, pemerintahan yang bagus, dan demokrasi serta rasa kebersamaan rakyat yang tinggi. Di Swiss, orang-orang bisa melakukan pemilu 20 kali dalam setahun, hanya untuk menentukan kebijakan-kebijakan sederhana. Jadi pemerintahannya, jika mereka butuh sesuatu untuk dijalankan, mereka memiliki sebuah kebijakan, mereka itu menanyakan kepada rakyat Swiss dan melakukan voting atau pemungutan suara tentang kebijakan tersebut. Jadi, negara tersebut betul-betul tertuju pada rakyatnya. Kemudian, di Swiss itu ada satu hal yang sangat dibenci oleh orang Swiss, yaitu memamerkan kekayaan. Di Swiss, kekayaan itu tidak boleh dipamerkan. Karena baginya, jika orang-orang yang pamer kekayaan akan menimbulkan rasa iri kepada orang-orang di sekitarnya. Dan rasa iri adalah sesuatu yang dapat membuat orang tidak bahagia. Berbeda dengan negara-negara lain yang apabila kita memiliki kekayaan atas hasil kerja keras kita, maka kita perlu pamerkan karena itu hasil kerja keras kita. Tapi di Swiss, mereka betul-betul menutup rapat hal itu. Lalu apalagi yang membuat negara Swiss adalah negara yang bahagia? Adalah alamnya. Rakyat Swiss sangat mencintai alamnya, dan bisa kita lihat alam Swiss yang begitu indah. Dan ini juga sesuai dengan penelitian bahwa ketika kita berada di alam yang terbuka, itu akan meningkatkan hormon kortisol kita, dan kita akan menjadi lebih bahagia. Oke, itu tadi Swiss yang sudah jelas kebahagiaannya karena negaranya demokratis. Lalu, adakah negara yang monarki atau yang dipimpin raja bahagia? Jawabannya adalah Bhutan. Siapa di sini yang pertama kali atau baru pertama kali ini mendengar kata tahu negara ini ketika membaca buku The Geography of Bliss? Di Bhutan, kebahagiaan adalah kebijakan. Ini sedikit kontradiksi, teman-teman. Karena pada awalnya ketika Erik mencapai Bhutan, yang dia lihat adalah sebuah negara miskin, yang mana jalan rayanya hanya satu, dan hanya bisa dilewati oleh 2 mobil. Dan jika 2 mobil itu berpapasan, salah satunya harus benar-benar menyingkir. Bagaimana bisa sebuah negara yang begitu miskin bisa menjadi negara yang bahagia? Jawabannya adalah spiritual. Yang bahagia. Jawabannya adalah spiritual. Rakyat Swiss, rakyat Bhutan, itu memegang teguh ajaran Hinduisme dan Buddhaisme. Karena Bhutan sendiri terletak di antara Cina dan India. Bhutan juga adalah sebuah negara yang terletak di pegunungan Himalaya. Jadi sudah aksesnya sulit, tapi dia dikelilingi oleh 2 negara yang betul-betul memegang ajaran
Buddhisme, dan Hinduisme. Ajaran Buddhisme dan Hinduisme ini adalah ajaran yang apabila kita tekuni dengan betul, hampir sama dengan ajaran-ajaran agama lainnya, yang mana menutup diri dari keinginan-keinginan duniawi. Jadi rakyatnya di sana tidak begitu memikirkan hal-hal duniawi. Jadi mereka tidak ada rasa iri, karena mereka tidak perlu iri. Untuk apa? Mereka sudah merasa hidup cukup. Dan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan semua itu berasal dari Tuhan atau dewa-dewa mereka. Jadi ketika mereka dilahirkan miskin, itu berarti kehidupan di masa lalu mereka telah melakukan kehidupan yang salah. Jadi cobaan yang mereka alami, mereka hadapi dengan tenang dan bahagia. Kemudian, kebijakan yang diberikan oleh raja dari Bhutan ini, ada yang namanya Gross National Happiness and Development, atau kebahagiaan nasional bruto. Jika negara-negara lain itu menjerumuskan pada ekonomi, Bhutan justru menjerumuskan kepada atau memfokuskan pada kebijakan tentang kebahagiaan. Jadi rajanya itu selalu berusaha agar membuat rakyatnya bahagia. Sebagaimanapun miskinnya negara tersebut, yang penting rakyatnya bahagia. Jadi pemerintah juga memiliki peran besar dalam meningkatkan kebahagiaan rakyatnya. Jika negara miskin bisa bahagia, bagaimana dengan negara kaya seperti Qatar? Qatar, kebahagiaan adalah menang lotre. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita tahu pada awalnya di sebelum tahun 1970-an, Qatar adalah sebuah negara yang sangat miskin. Hingga kemudian di tahun 1970-an, limpahan minyak bumi dari bawah kaki masyarakatnya keluar dan menjadikan Qatar menjadi negeri yang kaya raya seperti sekarang. Negara Qatar membebaskan rakyatnya dari pajak. Negara Qatar memberikan tunjangan hidup kepada pria-pria di sana yang telah menikah. Akses pendidikan dan akses kesehatan di sana gratis. Benar sangat mencintai rakyatnya. Lalu, dengan negara yang sejahtera seperti itu, apakah Qatar adalah negara yang bahagia? Jawabannya, ya, Qatar adalah negara bahagia, tapi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan semu yang hanya bisa dibeli dengan uang. Jadi, Qatar itu diibaratkan seseorang yang telah menang lotre, yang mana ketika dia mendapatkan uang yang banyak, dia menjadi seseorang yang di masa lalu dengan uang. Jadi ibaratnya dia membeli kebahagiaan. Karena rakyat Qatar tidak seperti negara-negara sebelumnya yang diucapkan, rakyat Qatar adalah negara yang tidak memiliki kebersamaan yang tinggi. Mereka fokus kepada suku-suku tertentu. Jadi mereka tidak memiliki namanya rasa percaya dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian tidak seperti negara-negara lainnya yang demokratis, negara Qatar dipimpin oleh seorang raja, yang mana rajanya itu hanya terfokus pada keturunan dan suku-sukunya saja. Jadi tidak ada kesempatan bahwa orang-orang dari luar suku kerajaan akan menjadi raja. Untuk itu, kebahagiaan di Qatar diibaratkan adalah kebahagiaan yang menang lotre. Kita bisa bahagia karena kita membeli kebahagiaan. Dan Qatar punya banyak uang untuk membeli kebahagiaan. Oke. Setelah kita pergi jauh ke panasnya dan teriknya Qatar, Erik kemudian pergi ke Islandia, sebuah negara yang selalu ditutupi es hampir sepanjang tahun dan selalu merasakan malam hampir sepanjang tahun. Tapi negara ini adalah salah satu negara yang bahagia. Kenapa? Sebuah negara yang terletak jauh dari negara-negara lainnya seakan-akan terpencil, di mana kita tidak bisa merasakan cahaya matahari hampir tiap tahunnya, dan kita akan merasakan cuaca yang tidak begitu menentu dengan dingin yang dapat membuat diri kita menggigil, bisa menjadi sebuah negara yang bahagia. Jawabannya adalah kegagalan. Kenapa demikian? Masyarakat Islandia atau Iceland itu tidak takut gagal. Jadi, mereka itu tidak berpikir akan hari esok di mana mereka akan menemui kegagalan. Jadi mereka melakukan sesuatu segalanya dengan kebahagiaan. Tidak perlu ada rasa takut akan kegagalan. Dan
karena kehidupannya mereka yang hidup di negeri yang dingin, membuat mereka lebih banyak waktu dan lebih kreatif. Jadi masyarakat Islandia itu sangat suka menyair atau membuat puisi. Hampir setiap masyarakat di Islandia itu adalah seorang penyair. Mulai dari sopir taksi, pegawai hotel, pegawai bank, hingga nelayan, semuanya adalah penyair. Bahkan ada seseorang yang lahir di Islandia dan tidak pernah menyair dari lahir hingga sekarang, maka orang tersebut akan dibuatkan patung di tengah kota. Dan syair-syair mereka itu mereka terbitkan dan mereka bagikan satu sama lain. Dan mereka tidak takut akan kegagalan atau dicemooh apabila syair-syair mereka syair-syair yang jelek. Jadi mereka hidup bahagia tanpa perlu adanya paksaan atau iri dengki dari orang-orang lain. Sekali lagi, masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan membantu sebuah negara menjadi bahagia. Negara berikutnya adalah Moldova. Kebahagiaan adalah berada di tempat lain. Jika sebelumnya kita melihat negara-negara yang bahagia, maka Erik kemudian mencari sebuah negara yang tidak bahagia. Tapi ketika dia melihat peta jalan dari Ruth van Hoven yang tadi kita bahas di awal tentang negara-negara tidak bahagia, dia tahu bahwa negara-negara yang tidak bahagia itu mayoritas berada di Afrika, yang mana ketidakbahagiaan mereka sudah jelas dari kemiskinan. Lalu negara-negara lain yang tidak bahagia adalah negara-negara yang berada di daerah konflik, yang mana ketidakbahagiaan mereka itu sudah jelas adalah konflik atau perang. Maka Erik pun mencari sebuah negara yang tidak berada di daerah konflik dan juga tidak berada di daerah yang miskin, dan negara mereka tidak bahagia. Jawabannya adalah Moldova. Moldova adalah salah satu negara pecahan dari Uni Soviet yang berada di pertengahan antara Ukraina dan Romania. Negara ini justru adalah negara yang tidak bahagia. Kenapa demikian? Jawabannya adalah ekonomi. Tapi negara ini tidak semiskin negara-negara di Afrika sana. Negara ini justru dapat dibilang negara yang memiliki tingkat ekonomi yang bagus. Sayangnya mereka tidak bahagia karena mereka dikelilingi oleh negara-negara yang begitu kaya di samping mereka. Jadi mereka ibaratkan melihat kebahagiaannya itu berada di tempat lain. Mereka hidup dalam iri dan dengki. Kemudian pemerintahan di Moldova sangatlah tidak layak. Pemerintahan di Moldova mengedepankan polusi, korupsi, dan nepotisme. Yang mana ada pepatah di Moldova yang mengatakan bahwa jika kamu berobat dengan dokter di Moldova, jangan percaya dokter tersebut, karena bisa saja dia membeli gelar dokternya. Saking sekeras itu polusi, korupsi, dan nepotismenya. Hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada satu sama lain. Yang mana jika kita melihat negara-negara bahagia tadi, bahwa mereka itu saling percaya dan saling menjunjung tinggi kebersamaan. Tapi di Moldova tidak. Itulah yang menyebabkan negara Moldova tidak bahagia. Selanjutnya kita ke Asia Tenggara. Sebuah negara yang bahagia di Asia Tenggara. Jawabannya adalah Thailand. Thailand, kebahagiaan adalah tidak berpikir. Hal ini menjadi lucu bagi Erik ketika dia datang ke Thailand dan dia mendapati bahwa can lie atau tidak terlalu berpikir. Kenapa demikian? Mereka punya prinsip bahwa ketika kita hidup dan kita mendapati suatu kesulitan, maka jika kita berpikir kesulitan itu secara terus-menerus, itu akan membuat kita tidak bahagia. Jadi ketika kita menemukan suatu kesulitan dan kita tidak menemukan jalan keluarnya, tidak usah dipikirkan. My can lie. Jadi kita tidak usah berpikir. Kemudian, sebagaimana Bhutan, Thailand adalah sebuah negara yang memegang tinggi Budaisme dan Hinduisme. Yang mana seperti masyarakat Bhutan, mereka percaya akan dewa-dewa dan mereka percaya akan spiritualisme. Yang mana ketika kita hidup tidak usah terlalu mendambakan hal-hal duniawi, cukup pada hal-hal spiritual saja. Untuk itu mereka adalah negara yang bahagia. Dan satu lagi, rakyat Thailand adalah rakyat yang kuat tersenyum. Kita bisa lihat ya kalau di film-film Thailand, apalagi jika kita mendengar
bahasa-bahasa Thailand itu pasti membuat kita sendiri tersenyum. Karena bahkan ada yang mengatakan bahwa Thailand is the land of smile, negara yang sangat-sangat suka tersenyum. Di Thailand sendiri, jika senyum sendiri itu memiliki berbagai makna. Ada berbagai kata yang mengibaratkan senyum. Ada senyum yang tulus, ada senyum yang dengan mata terbuka, ada berbagai kata untuk menerjemahkan senyum. Saking rakyat Thailand begitu suka tersenyum. Selanjutnya, kita ke Britania Raya atau Inggris. Kebahagiaan adalah karya yang sedang berlangsung. Negara Inggris sebenarnya adalah negara yang tercatat sebagai negara yang berada di tingkat rata-rata, tidak bahagia, tidak juga maksudnya dia di tengah-tengah, tidak bahagia, tidak juga begitu bahagia, berada di tengah-tengah. Kenapa demikian? Rupanya masyarakat Inggris atau rakyat Inggris takut akan bahagia. Baginya, ketika kita hidup di dunia, kita hidup untuk menderita. Jadi menderitalah dan berdamailah. Jadi itu prinsip yang dijalankan oleh orang Inggris. Kemudian ketika kita terlalu bahagia, nantinya jika kita jatuh dan kita menemukan ketidakbahagiaan, itu akan membuat kita menderita. Untuk itu, berdamailah. Mereka takut akan bahagia dan menikmati hidup secara santai saja, seperti itu. Bahkan ada, seperti yang kita tahu, di Inggris ada pepatah yang mengatakan, don't smile to strangers. Jangan senyum kepada orang lain. Tidak seperti Thailand yang begitu murah senyum, rakyat Inggris tidak begitu, sangat pelit akan senyum. Tapi, salah satu acara di Inggris bernama BBC mencoba membuat sebuah kota di Inggris untuk bahagia. Acara tersebut namanya adalah Making Slough Happy, membuat satu kota bernama Slough di Inggris untuk bahagia. Eric kemudian mengunjungi volunteer-volunteer atau pengisi-pengisi acara tersebut, di mana untuk diuji coba selama 1 bulan, selama 12 minggu, apakah mereka bisa meningkatkan kebahagiaan mereka? Rupanya, mereka bisa meningkatkan kebahagiaan mereka, tapi tidak bertahan begitu lama. Ketika acara ini selesai, mereka kembali lagi menjadi yang biasa-biasa saja. Karena baginya tidak perlu terlalu bahagia, hidup biasa-biasa saja. Selanjutnya adalah India. Kebahagiaan adalah kontradiktif. Eric sendiri sebelum menjadi seorang NPR di Amerika, dia telah menjadi koresponden asing untuk India. Dan dia berpikir, masyarakat India adalah masyarakat yang bahagia, tapi bagaimana mereka bisa menemukan kebahagiaan di tengah keterpurukan? Itulah yang disebut Eric sebagai kontradiktif. Hal ini mendapat jawaban yang sama lagi dengan apa yang terjadi di Bhutan dan di Thailand. Masyarakat di India adalah masyarakat yang ketat dengan Hinduisme, yang mana ajaran Hinduisme seperti yang saya katakan tadi adalah ajaran yang tidak benar-benar mengejar duniawi. Jadi mereka hidupnya santai, tidak usah terlalu terburu-buru, tidak ada iri dengki, santai, tidak mengejar duniawi. Dan mereka mengenal yang namanya karma. Jika kita tahu karma adalah perbuatan buruk yang kita lakukan dan dibalas, maka untuk India karma lebih dari itu. Mereka percaya bahwa karma adalah perbuatan buruk yang berasal dari kehidupan sebelum kita. Kan masyarakat India percaya akan reinkarnasi. Jadi ketika kita sekarang hidup sebelumnya, di kehidupan sebelumnya melakukan kejahatan, maka di kehidupan berikutnya kita akan mendapatkan balasan akan kejahatan tersebut. Jadi ketika mereka terlahir miskin atau terlahir dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk, mereka menikmati jawaban atau hukuman dari kesalahan kehidupan sebelumnya. Yang terakhir, kebahagiaan adalah rumah. Amerika adalah tempat di mana Eric Weiner, penulis buku ini, berasal. Dan dia menulis kebahagiaan adalah rumah, yang mana rumahnya adalah Amerika. Kelilingnya, di mana setiap tempat yang ia kunjungi
ini orang yang tidak berasal dari negaranya, tapi menetap di negara tersebut karena merasa bahwa negara tersebut adalah rumahnya. Contohnya Victoria di Bhutan, dan lainnya, dan lainnya. Jika kalian penasaran orang-orang tersebut, kalian bisa baca lebih lengkap di buku Geography of Bliss. Eric pun percaya hal demikian. Eric lahir dan besar di New York, tapi dia memilih tinggal atau mendirikan rumah di Miami, sebuah tempat yang penuh akan pantai dan laut yang indah. Karena baginya Miami adalah rumahnya. Saja, karena Amerika tidak lebih jauh daripada Indonesia, tidak begitu jauh dengan Indonesia, yang mana masyarakatnya di sana adalah masyarakat materialistis, sekuler, dan sangat mengedepankan kesombongan. Jadi negara ini tidak begitu bahagia, tapi tidak juga tidak bahagia. Jadi mereka berada di tengah-tengah saja. Oke, perjalanan sejauh ini, apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulannya adalah, suatu tempat, seperti yang dikatakan Eric sebelumnya, adalah membantu kita untuk bahagia. Karena ketika kita hidup di suatu masyarakat yang rukun dan menjaga kebersamaan yang tinggi, akan membantu kita bahagia, sebagaimana negara-negara seperti Swiss, Belanda, Bhutan, dan lainnya, dan lainnya. Kemudian, jangan mengedepankan iri. Buang jauh-jauh iri dan dengki. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Swiss, masyarakat Thailand, masyarakat Bhutan, dan masyarakat India. Jika kita terfokus pada kesenangan orang lain, maka kita akan menjadi masyarakat Moldova yang tidak bahagia. Lalu, kita tidak perlu begitu berpikir, I can lie. Maksudnya adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita berpikir terus-menerus, ambil jeda, tidak usah terlalu dipikirkan. My can lie. Seperti bahasa Thailand, my can lie. Hal itu akan membuat kita overthinking dan membuat kita tidak bahagia. Jadi, tidak usah terlalu mengejar dunia dan tidak usah terlalu banyak berpikir. Satu hal lagi yang menjadi sebuah statement dari Eric, bahwa sebelum kita bahagia, kita harus merasakan ketidakbahagiaan agar kita benar-benar merasa bahagia. Karena apabila kita tidak pernah merasa tidak bahagia, maka kita tidak akan tahu rasanya bahagia. Untuk itu, semua ini adalah kontradiktif dan semua ini mencakup begitu banyak hal. Jadi kesimpulannya seperti yang Eric pertanyakan di awal, apakah suatu tempat dapat mempengaruhi kebahagiaan kita? Jawabannya ya, tempat tersebut dapat mempengaruhi kebahagiaan kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Mbak.